1932, krisis ekonomi dan kesukaran kewenangan raja yang berkuasa mutlak menjadi penyebab utama negara Thailand melakukan gerakan revolusi. Getting the protest season underway with a sacrifice. In this case, a copy of the Constitution. After a lull, protesters took to the streets of Bangkok again on Thursday. Their goal, to mark the anniversary of the end of absolute monarchy. Kumpulan pegawai awam dan tentara kelas menengah merancang suatu kudeta kuasa mutlak beraja dan memperkenalkan sistem berperlembagaan yang memusnahkan di Thailand. Sejarah revolusi Thailand berdasarkan warisan monarkinya bagi para pelajar sejarah di negeri Thai, mereka amat mengetahui fakta umum peristiwa dan keadaan di negeri Thai pada waktu revolusi seperti kesan proses pemodernan terhadap kerajaan negeri Thai dan sebab-sebab berlaku, terutamanya krisis ekonomi dan kekurangan kewenangan kerajaan berkuasa mutlak. Sebab berlakunya revolusi itu perubahan sikap rakyat terhadap monarki dan pemusatan kuasa memulakan tahap awal kepada pengenalan rezim berperlembagaan. Tren awal ke arah pembaruan politik seiring dengan pemodernan negara, hubungan dengan negara barat juga mengalami beberapa perubahan politik, terutamanya alih keras pemerintah yang berpendidikan tinggi, dan golongan inilah yang mengancam kedudukan rezim mutlak merdekakan nasional. Beta mengucapkan ribuan terima kasih karena sikap patriotik saudara-saudara, walau apapun motif yang diberikannya. Tujuan utama monarki berperlembagaan Raja Chulalongkorn pada waktu itu ialah berdasarkan pada resepsi yang jelas bahwa negaranya masih belum bersedia untuk menerima sistem demokrasi. Majelis Negeri dan Majelis Privi yang ditubuhkan pada tahun 1874 bertujuan mengadakan ujian sistem barat serta organisasi barat. Sebagaimana yang terjadi pada kedua majelis tersebut yang telah digerakkan oleh raja untuk memperkembangkan inisiatifnya dan meluahkan pendapatnya dengan jujur dan bebas tanpa rasa takut atau gangguan, namun ia tidak dapat meninggalkan tabiat tradisinya yang selalu berkata ya setiap masa, dan raja merasa terancam dengan percobaannya itu. Pada akhir pemerintahnya, Raja Chulalongkorn mulai memikirkan akan perlunya kerajaan berperlembagaan selepas Baginda pulang dari lawatan kedua ke Eropa pada tahun 1907. Pada waktu pemerintahan Raja Vajiralongkorn di sekitar 1910 sampai dengan 1925, segala kesukaran dan masalah sistem monarki mutlak menjadi jelas, sama seperti seorang peguam di kota itu. Raja Vajiralongkorn sudah pasti menganggap kerajaan Bandaran Dusit Thani sebagai pencobaannya untuk berkerajaan sendiri, sebagai hasrat untuk mengajar rakyat prinsip berkerajaan sendiri. Raja Vajiraput dalam membela dan membuat revolusi di Thailand, dia melakukan berbagai gerakan, seperti dengan cara membuka jalan bagi kalangan berpendidikan dan juga membuka jalan untuk asas politik yang lebih baik ke depannya, dan juga akan merelakan segala apa yang dia buat untuk revolusi Thailand, karena revolusi Thailand ini sangat diperlukan untuk negaranya dan kalangan berpendidikan itu sendiri. Sekurang-kurangnya di kalangan rakyat berpendidikan, pelajar-pelajar ke luar negeri dari kalangan putra raja atau dari kalangan orang bangsawan, malah dari tahun 1897 Baginda memperluaskan pemberian beasiswa kepada pelajar yang pintar dari kelompok yang sama yang dipilih melalui pertandingan pemeriksaan. Ada beberapa faktor mengatakan bahwa Pridi merupakan orang yang pertama menggerakkan revolusi tersebut karena kebenciannya terhadap kelas raja. Membuktikan bahwa Pridi bercadang melancarkan revolusi lama sebelum pertelingkahannya dengan putra Charon Sakti, seorang menteri di Paris yang tidak populer yang ingin mengadakan kawalan keras terhadap pelajar Thai. Rancangan revolusi Pridi malangnya bertembung dengan konflik putra Charon Sakti. Coba untuk memohon mendapatkan kenaikan uang saku di Prancis daripada kerajaan Thai bagi pihak pelajar-pelajar lain karena mereka mendapat uang saku yang jauh lebih rendah daripada yang diperoleh oleh penuntut di lain-lain negara. Secara besar hati memperkenankan petition tersebut atas syarat saudara menulis kepada Menteri Siam di Paris memohon maaf dan berasa kesal atas sikap saudara berhubung dengan kejadian yang tidak diingini itu. Tidak seperti ahli-ahli kudeta yang lain, Pridi merupakan seorang ahli
revolusioner yang unggul. Salah satu undang-undang lain yang mengalami perubahan dalam hubungan pengeluaran ialah Undang-Undang Penghapusan Cukai Pajak. Sisa sistem Corvi atau UFTI yang dibayar oleh rakyat, suatu sistem yang menggambarkan hubungan antara hamba dengan pemerintah bagi Pridi. Menghapuskan cukai ini mengeluarkan hubungan pengetahuan. Tidak diragui lagi analisis Pridi mengenai revolusi mengimbau ciri-ciri Marx, terutamanya penerima Pridi terhadap materialisme sejarah. Tidak ada percobaan dibuat untuk memperbincangkan kesalahan atau kekeliruan prinsip-prinsip Marx. Revolusi tahun 1932 tidak akan dapat mempertimbangkan hasil dari falsafah Pridi. Berlakunya revolusi dalam negara yang kurang membangun yang coba menjaminnya. Walaupun begitu, analisis Pridi membuktikan sifat intelektual sebagai seorang pengagas revolusi. Kemudiannya, sebelum beliau menyertai revolusi, beliau memberitahu rekan-rekannya bahwa beliau inginkan perubahan kepada sistem yang dapat menukarkan sistem ekonomi dan sistem sosial negaranya melalui revolusi. Revolusi adalah pertukaran sistem satu raja dengan sistem banyak raja. Begitulah daya pemikiran dan sifat intelektual seorang tokoh yang dianggap sebagai pemimpin ideologi revolusi. Menjadi suatu dogma banyak ahli kudeta, terutamanya teman-teman dari golongan awam, dan ini membawa kepada pencegahan dengan golongan konservatif dalam kerajaan yang baru. Dengan itu, jelaslah bahwa ada di kalangan ahli-ahli kudeta yang tidak mempunyai ideologi, tidak ingin merampas kuasa karena kepentingan kuasa, tetapi bertujuan untuk membangkitkan matlamat ideologi. Terdapat juga ahli-ahli kudeta yang lain yang tidak mempunyai pemikiran falsafah di dalam kumpulan tentara, di samping kumpulan idealitas tersebut. Kami mengambil bagian dalam revolusi demi untuk menukarkan kuasa raja kepada kuasa rakyat. Mutlak raja dikelilingi oleh pemalas dan pendapatan negara digunakan untuk memberikan makan mereka yang tidak membuat kerja. Apabila para revolusioner merasa tidak berpuas hati dengan kelemahan rezim mutlak, mereka menemui demokrasi sebagai penyelesaian kepada setiap masalah. Ini jelas bahwa semangat patriotik ahli-ahli kudeta tidak patut dipersoalkan lagi jika tidak mempertimbangkan bahaya besar dan kemungkinan yang terjadi terhadap mereka apabila mereka merencanakan menjatuhkan kekuasaan monarki mutlak. Mengenai pertukaran rezim, pada asasnya banyak rakyat yang tidak memahami konsep demokrasi dan sikap ini kelihatan sewaktu pengiktirafan rezim berpelembagaan di Dewan Singgasana pada 29 Juni 1932. Adalah benar bahwa masih ramai rakyat yang buta tentang politik dan tidak memerlukan apa-apa bagian di dalam kuasa dalam politik. Revolusi ialah melalui perkembangan pendidikan dan birokrasi pemodernan revolusi. Raja-peraja Dipok gagal untuk memerintah negara dengan maju. Oleh itu, tokoh-tokoh yang berjuang itu merasakan bahwa mereka adalah seseorang yang layak dan lebih berpendidikan untuk memegang tampuk pemerintahan dari tangan pemerintah kini. Apapun tujuan yang ada dalam pemikiran mereka yang bersalah. Berlakunya revolusi sama-sama dalam revolusi seperti perhatian Pridi pada teori perubahan hubungan pengeluaran, kehendak setengah-setengah ahli kepada demokrasi, rasa jengkel karena kelemahan kerajaan, dan kebencian terhadap keborosan putra-putra raja adalah cuma pada bentuk rasionalnya saja, sama ada mereka itu berjuang secara sadar ataupun tidak mengenai sebab sebenarnya. Perlu diingatkan di sini bahwa mereka yang berjuang dalam revolusi tidak pernah diperbincang secara serius akan masalah ideologi mereka, ataupun mereka betul-betul mencoba mengamalkan bentuk polisi atau rancangan yang diterima umum untuk dijadikan selepas daripada revolusi itu. Namun, saya bukanlah berkata bahwa semua elit bertindak terlibat dalam aktivitas revolusioner. Terdapat juga elit bertindak yang mengekalkan sikap tidak campur tangan dan tidak bekerja sama sebelum revolusi terjadi. Namun begitu, para pemimpin revolusi memperoleh sokongan daripada rakyat apabila mereka menjalankan strategi revolusi mereka melalui penipuan. Pada waktu Praja Dipok menaiki tahta pada bulan November 1925, ide-ide politik barat telah berkembang luas di kalangan kelas berpendidikan. Walaupun penyebaran ide demokrasi barat di kalangan masyarakat tersebut tidak berpeluang untuk sebuah revolusi populer karena rakyat belum begitu paham dan berbeda politiknya. Namun, tekanan yang dirasakan oleh rezim mutlak amat terasa, yang luas dan boleh diamanahkan bukan saja kepada raja, tetapi juga kepada masyarakat dan keseluruhannya.
Masalah di dalam negara bukanlah apakah menginginkan demokrasi atau tidak, tetapi apakah pemerintahan demokrasi itu mungkin dilaksanakan atau tidak. Pada tahun 1927, Raja Praja Dipok merevisi Dewan Penasihat Lama yang dibuat oleh Raja Chulalongkorn. 50 tahun sebelumnya, dirinya dari 40 wakil yang bertindak sebagai penasihat raja. Dan pengalaman dipercaya oleh raja. Bukti menunjukkan bahwa Raja Praja Dipok bermaksud memperkenalkan rezim demokrasi di Thailand ketika dia pergi ke Amerika Serikat untuk operasi mata pada tahun 1931. Dia menyusun undang-undang tujuannya, namun ketika Raja Praja Dipok mengetahui bahwa pers mengkritik keras rezim absolut sebagai akibat dari resesi ekonomi di negara itu dan desas-desus bahwa revolusi sudah dekat, dia merasa bahwa tindakan yang diperlukan harus diambil untuk menghindari bahaya revolusi itu. Menciptakan konstitusi, Yang Mulia berencana mengangkat perwakilan kerajaan pada 6 April 1932 yang merupakan tanggal negara merayakan peringatan 150 tahun berdirinya dinasti Chakri. Sayangnya, penasihatnya tidak menyetujui proposal tersebut. Pada awal tahun 1931, seorang penasihat perbendaharaan Raja Praja Dipok, yaitu Sir Edward Coke, melaporkan bahwa keadaan di Siam masih belum lagi sesuai untuk mengadakan revolusi. Setahun kemudian, seorang konselor Amerika di Kementerian Luar Negeri, Mr. Raymond B. Stephen, merasa lebih yakin bahwa saat untuk reformasi masih belum dipersoalkan lagi. Apabila Raja mengarahkan Mr. Stephen N. Pia Sriwisanwaja, seorang pegawai Thailand yang berpendidikan barat, untuk mendraftkan perlembagaan. Kedua-dua pakar tersebut mencadangkan bahwa rakyat masih belum cukup berpendidikan untuk memahami rezim perlembagaan. Tambahnya, raja hanya perlu untuk menumpukan kepada berkerajaan sendiri di kawasan perbandaran sebagai tapak kepada demokrasi. Kedua-dua pakar tersebut juga mencadangkan agar keahlian majelis privy perlu diperluaskan untuk melibatkan rakyat dari berbagai peringkat kelas selain pegawai tinggi dalam majelis. Oleh karena itu, rancangan Raja Praja Dipok untuk mengadakan perlembagaan pada 6 April 1932 sampai ulang tahun ke-150 penabuhan dinasti Chakri ditangguhkan oleh Majelis Tertinggi Negara.